بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan sejuknya udara di bulan Ramadan. Kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kekuatan iman kepada kita, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa selesai melaksanakan saum di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan dengan optimal. Jamaah sekalian, kita berharap tentunya apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan, menegakkan salat, baik salat wajib, salat Isya yang tadi kita laksanakan, ataupun sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasannya di dalam memahami sebuah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Al-Qur'an dan juga dari apa yang Rasulullah SAW ucapkan, yaitu al-hadis, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala permudah bagi para hamba-Nya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali kemudahan bagi para hamba-Nya. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Oleh karena kita dapati mereka yang masuk Islam pada masa-masa awal kenabian adalah orang Arab Badui yang hidupnya jauh dari peradaban. Mereka tinggal di lereng-lereng pegunungan. Namun di antara mereka ada yang mendapatkan janji surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini menunjukkan bahwasannya dalam memahami kebenaran itu adalah suatu hal yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyampaikan bahwa dalam memahami kebenaran itu tidak membutuhkan IQ yang cerdas, tidak membutuhkan otak yang pintar, tapi dalam memahami sebuah kebenaran yang datang dari Allah hanya dibutuhkan hati yang bersih. Karena hati yang bersih ini adalah hati yang baik, yang siap menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata realita yang ada kita kadang dapati, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang dapat kebenaran di hadapannya. Dia menemukan kebenaran di hadapannya, ternyata dia mementahkan kebenaran itu. Bahkan meninggalkan kebenaran saat kebenaran itu datang kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kebenaran ini sulit dipahami sehingga mereka meninggalkan kebenaran itu? Bahkan ada yang memerangi kebenaran itu. Ternyata para salaf mengatakan yang membuat seorang itu meninggalkan kebenaran dan lari menjauh darinya itu bukan karena kebenaran sulit dipahami, bukan. Tapi karena di dalam hati manusia tersebut terdapat penyakit, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya daripada menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sebagaimana sebuah jendela kaca di dalam sebuah rumah, jemaah sekalian. Ketika jendela kaca tersebut terdapat noktah kotoran,
maka seterang apapun matahari yang akan menyinari rumah tersebut tidak akan bisa masuk cahaya itu ke dalam rumah karena terhalang dengan kotoran tersebut. Begitupun dengan hati. Ketika hati terkotori dengan penyakit, maka seterang apapun cahaya kebenaran tidak akan pernah bisa masuk ke dalam jiwanya. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai bersama di bulan yang mulia ini, yaitu adalah penyakit at-taqlid, penyakit mengekor, mengikuti tanpa dalil, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Rajab Al-Hambali, ittiba'u bila dalil. Jamaah sekalian, tahukah kita bahwasannya taklid di dalam Al-Quran itu Allah sampaikan ada 3. Yang pertama, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila kalian dikatakan untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mengatakan qalu bal nattabi'u 'alaihi ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang datang dari nenek moyang kami. Kemudian Allah bantah perkataan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apakah kalian akan mengikuti nenek moyang kalian, sedangkan mereka tidak mengetahui apapun, wa la yahtadun, dan mereka tidak diberikan petunjuk sedikit pun. Taklid terhadap adat istiadat. Jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, taklid inilah kemudian yang menjadikan kaum kafir Quraisy tetap memerangi Nabi Muhammad SAW semata untuk menjaga daripada adat istiadat yang mereka terima dari Abdul Muthalib. Taklid terhadap adat istiadat inilah yang kemudian menolak daripada kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi bangsa Quraisy pada waktu itu. Bukannya kaum kafir Quraisy tidak mengetahui bahwasannya yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, mereka tahu. Bukannya kaum kafir Quraisy tidak tahu siapa Rasulullah SAW Muhammad yang mereka gelari dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Namun yang menjadikan mereka tetap memerangi Rasulullah SAW, memerangi kebenaran, menolak kebenaran, karena mereka ingin mempertahankan daripada tradisi, adat istiadat nenek moyang mereka. Sampai-sampai digambarkan bagaimana kondisi Abu Thalib ketika detik-detik akhir hayatnya. Ketika itu Abu Thalib didatangi oleh beberapa pembesar-pembesar Quraisy. Di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut mendampingi beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, ya ami kulli kalimatan uhajubika indallah. Wahai paman, ucapkanlah suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Pada waktu Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya Abu Thalib, atarghabu millata Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap tradisi, terhadap adat istiadat, ajaran yang dibawa Abdul Muthalib kepada kita? Subhanallah. Taklid terhadap adat istiadat, jemaah sekalian. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian terjerumus di dalam kesyirikan karena ingin mempertahankan adat istiadat. Beberapa waktu lalu ada kemudian yang menyampaikan bahwasannya sesajen ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal. Bahwasannya perdukunan adalah salah satu bentuk kearifan lokal yang mesti dijaga dan dilestarikan. Padahal notabene dia seorang muslim melakukan kesyirikan atas nama adat istiadat. Padahal kesyirikan membatalkan daripada amal soleh yang dilakukan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Zumar ayat yang ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna 'amaluka." Ya Muhammad, telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum. Jika engkau menyekutukanku, la yahbatuna 'amaluka. Niscaya akan hapus amal-amalmu. Nabi Muhammad, jamaah sekalian, Rasulullah SAW yang sholatnya luar biasa banyaknya, yang sodakonya luar biasa banyak. Kalau Rasulullah SAW melakukan kesyirikan, dihapus amal. Apalagi kita. Belum lagi efek daripada kesyirikan itu, jamaah sekalian, terbukanya pintu gaib di dalam tubuh badan kita. Kita dengan mudahnya terkena gangguan jin dan setan. Beberapa waktu lalu, khatib kemudian disambangi oleh salah seorang tokoh yang mana beliau ini terkena gangguan jin. Ternyata ketika kita telusuri dari orang tuanya, dari kakek neneknya, ternyata bersekutu dengan bangsa jin, melakukan ritual kesyirikan. Ternyata anak cucunya terkena gangguan jin. Bapak Ibu, ketika didapati ada seorang anak yang mampu melihat jin atau dikenal anak indigo, itu hakikatnya adalah anak tersebut terkena dampak dari kesyirikan yang dilakukan oleh leluhurnya. Ini dikenal dengan gangguan jin nasab, gangguan jin keturunan. Sulit mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran ngantuk, sholat pun ngantuk, mendengar khotib ceramah juga ngantuk sama. Itu indikasi di dalam tubuh orang tersebut terdapat jin. Biasanya dari jin keturunan atau jin nasab. Solusinya bagaimana Pak Ustaz? Diajak untuk bertobat. Kalau masih ada pendahulunya yang melakukan kesyirikan, diajak untuk bertobat, kemudian diruqyah. Solusinya hanya diruqyah, tidak ada cara lain untuk memutus daripada siklus jin keturunan. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, yaitu taklidnya orang Yahudi dan orang Nasrani, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka arbaban min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka mengikutinya. Kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian mereka mengikutinya. Itu adalah bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menolak kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya mereka tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu termaktub di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum." Orang-orang diberikan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi yang menjadikan mereka kufur adalah karena taklid butanya mereka kepada rahib dan pendeta mereka. Namun ternyata penyakit ini pun bukan hanya menimpa kaum Yahudi dan Nasrani saja, jemaah sekalian. Banyak di antara kaum muslimin hari ini tertimpa bukan hanya taklid kepada adat istiadat, tapi juga taklid terhadap tokoh agama dan orang-orang yang mereka sucikan. Mereka anggap bahwasanya para kiai, para ustadz itu lebih mulia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani meninggalkan Taurat dan Injil. Ketika mereka mendapati kebenaran itu tidak sesuai dengan selera ustadznya, tidak sesuai dengan selera kiainya dan kelompoknya, hingga akhirnya mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Yang ketiga, jemaah sekalian, yaitu taklidnya seseorang kepada penguasa dan para pemimpinnya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Ahzab, surah ke-66 sampai dengan 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya wailatana ata'na Allah wa ata'na rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'faini minal 'adab wal'anhum la'nan kabira. Ingatlah pada hari di mana orang yang masuk ke dalam neraka itu wajahnya dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Allah, sekiranya kami dahulu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka ini. Kemudian mereka berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna as-sabila. Dahulu kami mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar kami sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, karena mereka ya Allah kami masuk ke dalam neraka, maka timpakanlah adab kepada mereka di'faini minal adab. Adab 2 kali lipatnya ya Allah. Pada hari ini jamaah sekalian, kita saksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang taklid buta kepada para penguasa, pemimpin-pemimpin mereka. Membela mati-matian pemimpinnya walaupun mereka jelas dan terang-terangan meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Sungguh ini akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Maka di Ramadan ini mari kita sama-sama bersihkan hati kita dari penyakit taklid ini. Jangan pernah kita taklid melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW dan para salaf yang mulia. Semoga apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi diri khatib dan bagi para jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.